Cardiff jadi tuan rumah laga pembuka Euro 2028. Meskipun kualifikasi belum dimulai, namun kini telah dipastikan bahwa pertandingan pembuka Euro 2028 akan berlangsung di Cardiff. Sementara semifinal dan final akan berlangsung di Stadion Wembley di London. Turnamen Euro 2028 akan digelar bersama dengan Inggris, Skotlandia, Wales, dan juga Republik Irlandia. Pecat El Ghazi yang pro-Palestina, Mainz dinyatakan tetap bersalah. Mainz 05 kalah banding soal keputusan memecat Anwar El Ghazi karena sang pemain membela Palestina. Klub Bundesliga itu tetap dinyatakan bersalah. Pengadilan perburuan di Jerman menolak banding dari Mainz. Mainz dinyatakan bersalah karena memecat sang pemain secara tidak adil. Keputusan itu tetap membuat Mainz harus membayar El Ghazi sebesar 1,5 juta euro. Mainz mengaku menerima keputusan itu meski masih tak membenarkan sikap yang dipegang oleh El Ghazi. Bos timnas Jerman minta Manuel Neuer kembali dari pensiun. Direktur olahraga timnas Jerman yakni Rudi Völler meminta kiper Bayern Munchen tersebut yakni Manuel Neuer kembali dari masa pensiunnya. Diketahui pada Agustus 2024 Manuel Neuer memutuskan untuk gantung sepatu dari timnas Jerman usai gagal membawa tim melangkah jauh di Euro 2024. Völler bahkan sudah mengontak Manuel Neuer sendiri mengenai rencana tersebut. Dikabarkan keinginan itu ia ambil karena kiper Barcelona yakni Marc-Andre ter Stegen sampai detik ini tak kunjung sembuh dari cederanya. Wolverhampton resmi punya manajer yang baru. Wolverhampton Wanderers punya manajer baru setelah memecat Vitor Pereira. Wolves baru saja menunjuk Rob Edwards sebagai pengganti. Pencarian berakhir di Middlesbrough ketika mereka setuju membayar kompensasi sebesar 3 juta pound sterling atau sekitar 60 miliar rupiah untuk memutus kontrak dari Edwards sebagai manajer Middlesbrough dan juga asistennya yakni Harry Walting. Ederson akui tinggalkan Manchester City karena jenuh. Ederson Moraes rupanya sudah mencoba meninggalkan Manchester City sejak tahun yang lalu, namun baru terwujud pada tahun ini. Ia beralasan jenuh dan itu membuat performanya semakin menurun. Kiper asal Brasil itu praktis memenangi semua yang bisa dimenanginya bersama Manchester City, maka tak mengejutkan kalau ia lantas mengaku jenuh dan membutuhkan penyegaran. Ederson sendiri meninggalkan Man City di September 2025 yang lalu dan bergabung dengan Fenerbahce. Rooney yakin Florian Wirtz akan baik-baik saja di Liverpool. Florian Wirtz mulai dipertanyakan karena belum bersinar di Liverpool. Di tengah situasi sulit itu, mantan striker MU yakni Wayne Rooney membelanya. Rooney membela menilai ada perkembangan dari perubahan posisi dari Wirtz yang beroperasi di sisi kiri saat berhadapan dengan Real Madrid dan juga Manchester City. Memang ia belum berkontribusi gol maupun assist, tetapi secara permainan ada peningkatan dan Rooney percaya dengan sedikit waktu, Florian Wirtz bisa segera menunjukkan kualitasnya dengan lebih baik. IPL geser jadwal Arsenal demi akomodasi Carabao Cup. Premier League mengabulkan permintaan dari Arsenal dan juga Crystal Palace untuk memajukan laga masing-masing di liga sebelum bertemu di babak perempat final Carabao Cup. Dengan begitu kedua tim mendapatkan waktu rehat tambahan. Duel Arsenal versus Palace sendiri di Carabao Cup akan digelar pada Selasa 23 Desember. Namun mereka dijadwalkan bertanding di Liga Inggris 2 hari sebelumnya dengan Arsenal dijamu Everton dan Palace akan bertemu dengan Leeds United. Neymar baru bisa balik ke timnas Brasil jika kondisinya sudah fit. Neymar belum juga merasakan asuhan dari Carlo Ancelotti di timnas Brasil. Ancelotti memperingatkan sang superstar mengenai kondisi fisiknya. Saat ini. Masalah kebugaran jadi penghambat utama bagi pesepak bola berusia 33 tahun itu. Setelah absen panjang karena cedera ACL saat masih memperkuat Al Hilal, Neymar kerap diterpa cedera hamstring sejak musim yang lalu. Joan Laporta tutup peluang Lionel Messi balik ke Barcelona. Presiden Barcelona Joan Laporta menyebut wacana kembalinya Lionel Messi ke Camp Nou sebagai hal yang tidak realistis. Pernyataan ini disampaikan setelah kunjungan mengejutkan sang legenda ke markas klub pada pekan yang lalu. Meski menutup kemungkinan Messi kembali bermain, namun Laporta tetap ingin memberikan penghormatan kepada mantan kaptennya tersebut yang mengaku masih merasa kecewa karena perpisahan Messi pada 2021 tidak berjalan sebagaimana mestinya akibat krisis finansial dari klub.
Frenkie de Jong tegaskan tak tertarik ke Premier League. Frenkie de Jong kembali menegaskan komitmennya untuk tetap bertahan di Barcelona. Gelandang asal Belanda itu mengaku tidak memiliki keinginan sedikit pun untuk mencoba peruntungan di Premier League. De Jong resmi memperpanjang kontraknya bersama Barcelona hingga tahun 2029 pada Oktober yang lalu. Langkah itu menunjukkan keyakinannya terhadap masa depannya meski klub sempat diterpa masalah finansial. Menurutnya, proyek olahraga yang dijalankan Barcelona saat ini sangatlah menjanjikan. Ia melihat potensi besar dari para pemain muda yang siap membawa klub kembali ke puncak kejayaan. Thiago Motta masih digaji Juventus meski sudah dipecat sejak Maret yang lalu. Thiago Motta mungkin sudah tidak lagi berada di kursi kepelatihan Juventus, tetapi mantan gelandang timnas Italia itu ternyata masih menerima gaji dari klub asal Turin tersebut. Meski sudah tidak melatih lagi, Motta masih menjadi beban finansial bagi Juventus. Ia tetap menerima bayaran hingga tahun 2027 selama belum menandatangani kontrak dengan klub yang baru. Thiago Motta masih terikat kontrak resmi dengan Juventus hingga Juni 2027. Kontrak itu bernilai sekitar 16 juta euro atau setara dengan 282 miliar rupiah jika dikonversi menjadi rupiah. Berubah pikiran, MU bakal perpanjang kontrak dari Casemiro. Gelandang Manchester United Casemiro nampaknya berpotensi untuk berkarir lebih lama lagi di Manchester United. Ruben Amorim dikabarkan berminat untuk bisa memberikan kontrak baru kepada sang gelandang. Dilansir oleh Talksport, MU tertarik untuk bisa memperpanjang kontrak Casemiro karena sang gelandang kini menjadi sosok yang krusial bagi Setan Merah. Ia bisa dikatakan menjadi salah satu pemain terbaik di skuad MU saat ini. Setiap kali ia bermain, ia mampu menghadirkan keseimbangan yang luar biasa di lini pertahanan milik Setan Merah. Juventus siapkan langkah berani bajak McMansion. McMansion kini menjadi salah satu nama paling panas di bursa transfer jelang musim panas nanti. Kiper asal Prancis itu tengah menghadapi situasi kontrak yang rumit di AC Milan saat ini. Melihat peluang yang terbuka, Juventus langsung menyiapkan langkah serius untuk bisa mendatangkan McMansion. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, Bianconeri memandang kiper timnas Prancis itu sebagai kandidat ideal untuk menjadi penjaga gawang utama jangka panjang mereka. Namun Juventus tidak bisa bergerak bebas dalam perburuan ini. Ancaman besar datang dari Premier League, tepatnya dari Chelsea. Liverpool serius incar gelandang PSG untuk gantikan McAllister. Liverpool dikabarkan tengah memantau serius situasi dari Vitinha di PSG. Para pencari bakat Liverpool disebut mengidentifikasinya sebagai salah satu gelandang paling berbakat secara teknis di Eropa. PSG sendiri dikabarkan tidak tergoda melepas sang pemain jika menerima tawaran sekitar 115 juta pound sterling. PSG sendiri dikabarkan siap tergoda melepas sang gelandang jika menerima tawaran di kisaran 115 juta pound sterling atau sekitar 2,5 triliun rupiah. Ketertarikan Liverpool kepada Vitinha jika terlepas dari penurunan performa dari Alexis McAllister musim ini. Pemain asal Argentina itu terlihat kelelahan setelah menjalani jadwal yang padat dalam 2 tahun terakhir. MU lancarkan manuver senyap untuk gelandang timnas Inggris. Kabar ketertarikan MU terhadap Elliot Anderson nampaknya bukan sekadar rumor belaka. Setan Merah dilaporkan sudah mulai bermanuver untuk bisa mendapatkan gelandang Nottingham Forest tersebut. Mirror melaporkan bahwa MU tidak hanya sekadar wacana untuk mendatangkan Anderson. Setan Merah kini diam-diam sudah bergerak untuk mengamankan jasa sang pemain. MU sendiri dilaporkan sudah mengutarakan ketertarikan mereka terhadap sang gelandang. Mereka juga menjelaskan proyek mereka untuk Anderson, di mana sang gelandang diplot menjadi pemain inti mereka. Real Madrid dan Lyon finalisasi demi transfer Endrick Felipe. Real Madrid dan juga Lyon dikabarkan tengah menyelesaikan detail kesepakatan pinjaman untuk Endrick Felipe pada bursa transfer musim dingin di bulan Januari nanti. Berdasarkan laporan dari Globo Sport, Real Madrid secara prinsip telah mencapai kesepakatan dengan Lyon terkait transfer dari Endrick di bursa transfer musim dingin nanti. Dan saat ini kedua klub tengah menyelesaikan detail beberapa kesepakatan.
Sepakat, Atletico Madrid restui MU angkut Conor Gallagher di Januari. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Gelandang incaran mereka yakni Conor Gallagher mendapatkan lampu hijau untuk pindah. Kabar terbaru dari Daily Mail mengklaim bahwa MU bisa mendapatkan mantan gelandang Chelsea tersebut. Atletico Madrid dikabarkan memberi restu kepada Setan Merah untuk bisa memulangkan Gallagher ke negeri Inggris. Menurut laporan tersebut, Atletico Madrid siap berdiskusi dengan MU terkait transfer tersebut. Mereka siap memberikan penawaran yang menarik untuk MU. Mereka dikabarkan memperbolehkan MU meminjam Gallagher selama 6 bulan karena Atletico tahu bahwa dana belanja MU cukup terbatas di musim dingin nanti. Barcelona bidik Harry Kane sebagai penerus Lewandowski. Usia yang tak muda lagi membuat masa depan dari Robert Lewandowski di Barcelona semakin tidak pasti, dan kontrak penyerang asal Polandia itu akan berakhir di akhir musim panas nanti. Dan sejauh ini belum ada tanda-tanda perpanjangan kontrak dari pihak klub. Menurut laporan dari The Guardian, Barcelona kini menetapkan nama Harry Kane di urutan teratas sebagai daftar incaran mereka yang baru. Kapten dari timnas Inggris itu dianggap sebagai sosok yang paling ideal untuk melanjutkan estafet Lewandowski di lini depan. Jika transfer ini terjadi, maka kisahnya akan menjadi pengulangan menarik dari tahun 2022 ketika Barcelona mendatangkan Lewandowski dari klub yang sama. Chelsea kini berburu tanda tangan dari Rodrigo. Rodrigo dikabarkan bersiap meninggalkan Real Madrid di Januari nanti, dan kabarnya Chelsea tertarik untuk bisa mendatangkan winger asal Brasil tersebut. Dilaporkan oleh Tribuna, Rodrigo tidak kerasan di Real Madrid karena jadi cadangan melulu. Rodrigo dikabarkan siap pergi di bursa transfer Januari. Rodrigo dikabarkan membutuhkan menit bermain agar amankan tempat di skuad timnas Brasil pada Piala Dunia mendatang. Chelsea kabarnya meminati jasa dari Rodrigo, dan si biru dikabarkan sudah mengontak agen dari si pemain, di mana nilai pasaran dari Rodri saat ini di angka 80 juta euro atau sekitar 1,5 triliun rupiah.